sekarang kenapa partai politik gagal untuk merangkul anak muda dengan tema-tema milenial? Kan partai politik kan nggak ada tema-tema milenial sebetulnya Bang Rofi. Kenapa? Ya harus ditanya kenapa mereka juga tidak mau memperbarui diri partainya. Karena menurut aku tidak ada konsep-konsep milenial menggaungkan kebutuhan terhadap milenial dan pemilih rentang usia produktif. Iya. Tapi kalau punya konsep milenial dan konsep anak muda enggak kalau menurut aku. Emang menurutmu gitu? Kan saya lihat Apa coba analisis politikmu yang Enggak, saya nggak rasanya analisis gitu? politik. Yang kayaknya partai yang menyediakan alternatif untuk anak muda. memang nggak ada fasilitas itu ada. kan. Jadi fenomena ini akan berbahaya masuk di pemilu karena orang nggak tahu ini konsepnya apa. Karena nggak ada konsep maka dicari cara supaya langsung tune in dengan generasi baru itu. Dianggap ya anak muda sekarang doyan lato-lato apa? Lato-lato. Lalu semua politisi main lato-lato tuh. Lato-lato artinya laki-laki tolol gitu kan. Lama-lama tolol gitu. Tapi itu kan nggak menarik. Kan itu satu cara untuk melihat bagaimana politisi kita yang senior gagal memahami grammar anak muda. Kita harus membangun literasi bagi seluruh pemilih di Indonesia yang pada saatnya 2024 nanti lebih dari 200 juta dan banyak diantaranya adalah anak muda, generasi Y dan Z. Literasi semacam apa? Literasi yang saya maksud adalah mari tidak hanya kita partisipasi dalam bentuk datang ke TPS, voter turnout itu penting, jumlah pemilih itu penting, selalu menjadi indikator kualitas demokrasi. Tetapi tidak cukup. Harapannya mereka datang ke TPS bukan karena politik uang, bukan karena transaksi sesaat. Apa yang dilakukan oleh Demokrat berarti ya? Betul. Dan yang kedua bukan karena politik identitas. Dan yang terakhir bukan karena kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi partisipasi politik. Partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu pars, yang artinya bagian dari caper, yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik adalah suatu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Menurut Miriam Budarjo, dalam Koalisi 2007-150, menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadikan anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan lain sebagainya. Kit Falls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah. Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah, baik itu dalam pemilihan umum atau penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan cara konvensional ataupun dengan cara non-konvensional, atau bahkan dengan kekerasan. Adapun faktor-faktor partisipasi politik, menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah. Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Masur Rafin Kapusputasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau literasi politik masyarakat di sini rendah, sementara tingkat partisipasi politik tinggi, maka di sini akan menciptakan bias dalam dunia elektoral begitu. Kemudian, tapi kita juga harus fair.
kita tidak boleh hanya sekedar menuntut masyarakat untuk tinggi literasi politik, sementara calon-calon pemimpin yang kita suguhkan dalam pemilihan umum itu justru adalah orang-orang yang juga tidak lahir dari proses rekrutmen politik yang jelas di tingkatan partai politik. Karena misalnya masih membudayanya politik oligarki dan feodalisme dalam dunia partai politik begitu. Apalagi kita sangat paham begitu dalam dunia politik itu kita mengenal banyak istilah-istilah atau fakta-fakta yang kita tidak bisa pungkiri, misalnya mahar politik, bahwa seseorang kalau mau jadi calon pemimpin dia harus menyediakan modal yang cukup besar, kos politik yang cukup besar untuk mengikuti kontestasi begitu. Kalau seperti begitu bayangannya, maka yang punya kans besar untuk masuk dalam pertarungan politik hanya mereka-mereka yang bermodal, atau kalau enggak, kalau mereka tidak punya modal finansial, minimal ada cukong di belakang yang membackup mereka begitu. Akhirnya transaksi yang terjadi dalam dunia pemilu itu bukan lagi transaksi gagasan, transaksi idealisme, transaksi program, tetapi yang ada justru transaksi serba di bawah tangan, transaksi gelap gitu yang kita kenal sebagai politik uang sampai hari ini begitu.